Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak udah ngeklik video ini. Jadi di video kali ini saya akan coba untuk menjelaskan materi kita yang ketiga ya, yaitu mengenai integrasi nasional. Teman-teman yang udah punya slide-nya mungkin dan yang udah download di ruang materi MyBest itu sudah tersedia ya mengenai materi pada hari ini. Di sini saya ingin memberikan rangkuman atas materi yang ada di dalam My Best itu karena lumayan banyak ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan secara singkatnya saja. Oke, kita akan langsung aja ke yang pertama tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Jadi teman-teman, integrasi nasional itu berasal dari dua kata ya, yaitu dari kata integrasi yang berarti penyatuan dan juga nasional itu yang bersifat kelompok besar. Di sini itu adalah negara Indonesia. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa integrasi nasional itu adalah penyatuan negara Indonesia. Kenapa harus disatukan gitu ya? Karena memang Indonesia kan terdiri dari 200 juta lebih penduduk yang ada di sini dengan beraneka ragam sifat, karakter, suku, budayanya gitu ya, sehingga perlu yang namanya integrasi nasional. Lantas apa sajakah gitu ya, urgensinya gitu. Yang pertama, suatu negara atau bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Jadi memang dibutuhkan persatuan agar bisa saling memahami gitu. Dan yang kedua, integrasi nasional secara etimologi berarti proses penyatuan berbagai elemen dalam suatu bangsa agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini didasari karena bangsa Indonesia sendiri itu memiliki banyak sekali keanekaragaman rakyat gitu ya. Dari yang tadi sudah saya sampaikan, ada suku ras budaya yang berbeda-beda gitu ya. Secara etimologi memang harus menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Nah, secara terminologi, integrasi nasional memiliki banyak definisi yang bervariasi tergantung dari sudut pandang para ahli. Namun, secara umum integrasi nasional diartikan sebagai usaha untuk menyatukan perbedaan sosial, politik, budaya, dan ekonomi dalam suatu negara agar tercipta kesatuan bangsa yang kuat. Konsensus dari atau tujuan dari bangsa Indonesia itu kan ingin menyejahterakan rakyat Indonesia gitu ya, teman-teman. Jadi, hal ini menjadi satu tujuan untuk negara agar dapat menyejahterakan masyarakatnya dengan dileburkan menjadi satu gitu, sehingga akan membentuk masyarakat yang kuat, yang kompak, yang bisa saling menolong satu sama lain. Lantas, apa perlunya sih integrasi nasional? Tentu saja integrasi nasional itu sangat penting, terutama yang pertama untuk memperkuat stabilitas politik, memelihara kerukunan dan harmoni sosial, menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keutuhan wilayah, menguatkan pertahanan dan keamanan, serta menghindari disintegrasi sosial dan politik. Semua hal ini diperlukan agar aspek-aspek dalam integrasi nasional itu bisa dicapai gitu ya, teman-teman. Jadi secara menyeluruh, semua hal-hal ini harus bisa diraih oleh masyarakat agar terciptanya kesejahteraan bersama. Lanjut, secara sumber historis, nasionalogis, dan politik, apa saja sih yang mendukung adanya integrasi nasional? Dulu ya, teman-teman, di zaman eh, sebelum merdeka gitu ya, tentu saja yang namanya integrasi nasional itu sudah dibentuk oleh para pahlawan kita gitu untuk melawan penjajah. Jadi dari dulu memang sudah
disatukan gitu ya, agar Indonesia itu punya kekuatan. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut Suroyo tahun 2002, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama itu adalah model integrasi Imperium Majapahit, integrasi kolonial, dan integrasi nasional Indonesia yang memang seluruh dari sumber historis ini terbentuk sebelum adanya kemerdekaan Indonesia. Jadi dari dulu integrasi nasional itu sudah ada. Lanjut, berdasarkan sejarah juga, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan dari perintis, penegas, percobaan, dan pendobrak. Seperti itu. Nah, kalau menurut historis, tahapan-tahapan itu menjadi penting untuk diwujudkan mencapai integrasi nasional. Kalau secara sosiologis itu hal yang harus mendasar ya, teman-teman, itu adalah komunikasi gitu. Jadi adanya kesatuan itu dicapai melalui komunikasi. Nah, sosiologis ini memang menyangkut faktor sosial dari para rakyat Indonesia ya, yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara masyarakat. Lalu apa sajakah dinamika serta tantangan integrasi nasional? Yang pertama itu ada integrasi bangsa. Dulu di tahun 2005, tanggal 15 Agustus, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak GAM, Gerakan Aceh Merdeka, untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama NKRI. Lalu, selain ada integrasi bangsa, ada integrasi wilayah. Ada deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 57 mengumumkan menjadi kedaulatan wilayah Indonesia. Ada juga integrasi nilai dari pengembangan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia. Lalu juga ada integrasi elit massa, ditandai dengan seringnya memimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan yang akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Dan yang terakhir adalah integrasi tingkah laku atau perilaku integratif untuk mewujudkan perilaku dengan membentuk lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Beberapa dinamika dan tantangan integrasi nasional ini tentu saja dipengaruhi oleh waktu ya teman-teman. Jadi seiring berjalannya waktu itu pasti akan ada tantangan-tantangan baru yang akan berpengaruh terhadap kesatuan atau integrasi nasional di Indonesia. Nah, tentu saja integrasi nasional itu sangat penting. Yang pertama untuk masyarakat itu sendiri dapat menyatukan persatuan di tengah keberagaman. Karena memang di Indonesia banyak sekali ya rakyat-rakyat yang berasal dari suku-suku yang berbeda gitu ya. Jadi integrasi nasional itu penting untuk persatuan. Lalu integrasi bagi masyarakat itu juga dapat memperkuat identitas kebangsaan. Karena disatukan, akhirnya kita punya ciri khas, yaitu Indonesia sebagai kesatuan untuk para masyarakat gitu ya. Maksudnya kesatuan yang utuh yang dapat disatukan melalui sila ketiga Persatuan Indonesia, sehingga dapat memperkuat identitas kebangsaan kita. Yang ketiga adalah meningkatkan kehidupan sosial yang harmonis dan mengurangi diskriminasi serta eksklusi sosial. Itu yang menurut integrasi nasional penting bagi masyarakat. Yang kedua itu penting bagi negara. Tentu saja kesatuan dari nasional ini bisa memperkuat stabilitas nasional, meningkatkan efektivitas pemerintahan, menjaga keutuhan wilayah negara, menghadapi ancaman eksternal, dan mempercepat pembangunan ekonomi sosial. Nah, kalau bagi negara itu sendiri, integrasi nasional memang lebih kepada keutuhan wilayah ya. Jadi tanpa adanya integrasi nasional itu negara tidak akan bisa diakui oleh bangsa lain karena
Tanpa adanya kesatuan dan persatuan dari rakyat Indonesia itu akan sangat sulit bisa mendapat pengakuan gitu. Sehingga integrasi nasional ini sangat penting untuk negara. Dari sini bisa saya simpulkan bahwa proses dari integrasi nasional itu sangat penting untuk menyatukan masyarakat, terutama masyarakat yang berasal dari beberapa keanekaragaman suku, ras, dan budaya, sehingga suatu negara itu dapat menciptakan persatuan dan stabilitas. Hal ini memungkinkan kelompok dengan latar belakang berbeda untuk hidup harmonis dan bisa bekerja sama serta saling menolong satu sama lain. Bagi negara, integrasi nasional menjaga stabilitas politik, memperkuat keutuhan wilayah, dan mempercepat pembangunan. Lalu bagi masyarakat, ini akan menciptakan rasa kebersamaan, identitas nasional, serta lingkungan yang aman. Semua ini didasari untuk mencapai tujuan negara kita, yaitu menyejahterakan rakyat Indonesia dan menjadikan negara menjadi negara yang lebih kuat, stabil, dan juga makmur. Itu aja untuk sorry, untuk sharing sectionnya di materi ketiga hari ini ya, teman-teman. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan tadi. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.